Oke, jadi asik. Ada Queenie di depan. Iya, ada Queenie, ada Mangga. Queenie guys di depan. Sekarang udah lebih proper pengambilannya, jujur lebih proper. Ganti tempat jadi indoor, jadi udah nggak kehujanan lagi kan, kayak yang pertama. Iya, jadi udah nggak perlu ada part 2 kan? Gitu kira-kira. Tapi ini podcastnya yang part 2 lagi. Kita masih ngebahas tentang ekofeminis. Kalau yang kemarin. Oh ya udah. Kita masih lanjutin yang kemarin. Boleh. Nih, sedikit nge-record ya buat teman-teman. Jadi yang kemarin itu kan kita ngebahas kurang lebih itu tentang sejarahnya ekofeminis sendiri itu seperti apa. Ekologinya, terus feminisnya masuk di tahun berapa, segala macam. Mungkin kalau sekarang kita bisa implementasiin ke zaman sekarang nggak sih Bang Es? Boleh, ayo. Maksudnya mau ditarik relevansinya ke zaman modern maksudnya gitu. Oh iya, boleh. boleh. Mau mulai dari mana? Mulai dari mana ya? Mungkin kalau dilihat dari sekarang kondisi yang terjadi, itu kan banyak banget ya. Kerusakan alam yang diakibatin dari egoisnya manusia, sampai bencana alam tuh di mana-mana gitu. Udah gini aja deh. Kita sedikit rangkum dari kemarin gitu. Jadi masa kemarin kita jelasin sejarah perkembangannya, lalu ada beberapa tokoh juga yang kita sebut kayak Fanda da Siva segala macem. Itu kan terus. Nah, itu apa sebenarnya si ekofeminis ini lahir karena melihat alam dan perempuan itu kan mereka nasibnya sama. Nah, kalau nasibnya sama, jangan-jangan akar dari masalahnya pun sama. Iya, jadi ada satu akar pemikiran yang menyebabkan alam dieksploitasi dan perempuan pun juga dieksploitasi. Pasti akarnya sama gitu. Nah, menurut Fanda da Siva, hal tersebut adalah patriarki gitu. Iya, patriarki gitu. Jadi dominan ya, pikiran laki-laki yang dominan gitu. Nah, awalnya dari situ. Jadi karena pemikiran patriarkis itu adalah tentang pokoknya perempuan jadi subordinat atau jadi warga negara kelas 2 gitu. Jadi yang nurut-nurut aja. Laki-laki jadi yang dominannya yang memiliki kuasa terhadap ekonomi, pekerjaan, gaji yang lebih tinggi dan segala macam. Misalnya gitu ya, jabatan yang lebih tinggi. Nah, maka dari itulah gerakan ekofeminis lahir karena hal itu. Tuh. Nah, selanjutnya kalau ditarik ya ke relevansi zaman sekarang, emang seberpengaruh apa ya, baik itu ekologi, maksudnya etika lingkungan ya, kepedulian terhadap lingkungan maupun kepedulian terhadap perempuan yang diwakili oleh feminis dan yang tadi diwakilkan oleh ekologi gitu. Emang apa pengaruhnya? Gini, lu pernah naik TJ nggak? Pernah naik TJ. Transjakarta pernah naik TJ. Queen, lu pernah naik TJ pernah? Nah, oke. Pernah naik KRL? Pernah. Ada area khusus wanita nggak di situ? Ada. Nah, itu salah satu apa namanya dampak gitu dari emang ya pemikiran atau gerakan dari feminis itu outputnya adalah itu dia tadi, dia nyediain ruang aman di fasilitas-fasilitas publik seperti Transum gitu. Kita ke SCBD, di kantor-kantornya tuh beberapa udah ada daycare untuk para wanita-wanita karir yang punya anak tapi anaknya nggak bisa tinggal di rumah tapi mereka harus kerja. Nah, mereka harus nyari uang juga kan. Nah, di kantornya disediain daycare buat mereka bawa anak di situ dan diurus di situ. Iya. Nah, itu dampak dari feminisme juga gitu. Jadi apa namanya, inklusivitasnya nambah gitu. Jadi nggak hanya man oriented tapi female oriented juga. Kira-kira gitu juga. Tapi kalau misalkan tadi kan kita bawa di gerbong kereta dan di Transjakarta gitu ada gerbong khusus wanita. Kalau ngomongin kesetaraan gender, pasti banyak yang masih mikir ini nggak sih Bang Es? Kalau misalkan perempuan sama laki-laki setara, kenapa harus dibedain gitu? Menurut pandangan feminis itu gimana Bang Es? Feminis mengkritisi kata setara itu yang ada di situ.
Emang apa yang lu pikir dengan setara tuh bentuknya kayak apa? Setara tuh definisinya apa ya? Setara ya, Menurut lo aja, menurut lo. setara ya adil, nggak dibeda-bedain. Lebih spesifik lagi gimana? Implementasinya bentuk dari implementasinya gimana? Bentuk implementasinya semisal yang gerbong tadi ya, ya udah mungkin dicampur aja gitu kali ya. Jadi semuanya sama rata, adil gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, terus? Terus misalkan kayak di tempat umum lagi segala macem, itu kan perempuan juga lebih dikasih ruang khusus lagi kan untuk mereka. Kalau misalkan nih kita dapat sudut pandang yang orang-orang apa sih feminis tuh segala macem, mungkin ngerasa hal itu nggak penting gitu. Karena jatuhnya ya nggak setara dong perempuan sama laki-laki. Karena Ya. perempuan lebih dispesialin. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Untuk orang-orang yang bilang pemikiran feminisme atau pemikiran ekologi itu nggak penting, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Karena apa? Ya kan itu ngomongin masalah moral sebenarnya, ngomongin masalah nilai. Hmm. Nah, ini sebelum kita bahas masuk ke situ ya, kita bahas tentang moral dulu aja deh. Hmm. Moral tuh ya mbak, ya wes masing-masing penganut kelompoknya wae gitu ya. Tergantung gitu ya. Jadi mungkin di daerah ini boleh, di daerah yang lain hal yang sama nggak boleh gitu ya. Nah, Anda sendawa di sini, oh, tidak sopan, Anda dipukulin sama keluarga tertentu kan. Tapi Anda sendawa di Prancis biasa aja orang-orang. Ya jadi moral yang namanya moral itu ya subjektif aja, tergantung kelompok yang mengimaninya gitu. Jadi kalau ada yang bilang apa misalnya feminisme nggak penting, ekologi nggak penting, ya memang bagi yang tidak menganggapnya gitu, ya nggak apa-apa juga. Bagi yang ya. yang nggak percaya segala macam. Ya nggak apa-apa juga, ya kan hak mereka kan. Iya. Nah, karena ini semua permainan narasi aja kan, permainan cerita aja sebenarnya. Jadi kuat-kuatan narasi aja sebenarnya. Nah, habis itu baru kita masuk ke itu yang tadi ya. Misalnya setara itu ya udah semua sama rata aja gitu. Misalnya. Nah, feminis tuh melihat atau dari apa yang gue baca ya, dari apa yang gue baca, feminis tuh berusaha untuk mendekonstruksi definisi kesetaraan itu yang oke semuanya sama rata gitu. Ya udah kalau ada kebijakan semua warga beli sepatu gratis, ya udah semua gratis. Nah, yang gak punya kaki gimana? Maksudnya buntung ya, yang kakinya buntung dari lahir, apakah adil bagi mereka? Tidak, gitu ya. Nah, itu yang dikritisi oleh feminis itu ada di situ loh. Ini keadilan, iya bagi siapa gitu. Dalam kebijakan sepatu tadi keadilan bagi yang punya kaki, yang nggak punya. Yang nggak punya kaki, Nah, kasih itu. sepatu untuk apa? Buat apa? Jalan aja susah, sepatu ya. Itu, nah itu contoh kecil ya. Contoh kecil. Jadi kalau kritiknya berangkat dari ya udah kenapa dibeda-bedain kan setara gitu. Lah ya memang beda loh mas, jangan disama-samain ya, laki-laki sama perempuan ya beda gitu. Secara biologis mereka beda, secara peran gender juga mereka beda. Meskipun kalau masalah peran gender nih kita bisa omongin di yang lain, di kesempatan lain gitu, kita bisa dalamin perihal ini. Cuman perihal yang ya udah kalau emang mendukung kesetaraan, kenapa dibeda-bedain? Kenapa ada gerbong khusus perempuan? Iya. Kenapa ada area khusus daycare atau segala macam? Ya karena memang beda mas gitu. Karena memang beda, secara biologi ya beda. Secara biologi beda. Secara biologi beda. Saya ngerasain haid hari ketiga terus udah pingsan saya. Kamu sama Queen berdua kuat haid sebulan. Loh saya mah tidak. Di hari ketiga saya udah pingsan. Saya melahirkan bukan keempat, udah mati saya pendarahan. Gitu. Jadi memang beda, makanya keadilan itu sesuai pada kualitasnya, bukan kuantitasnya kan. Kalau kuantitasnya kayak kebijakan sepatu tadi tuh. Iya. Lu semua dapat sepatu aja. Yang gak punya kaki sama dia dapat sepatu juga. Itu. Itu jadi bentuk adil yang nggak adil ya, bentuk setara tapi yang nggak. Nah, iya. Ayo. Setara. Iya, jadi adil itu setara apa enggak? Gitu. Ya adil aja gitu. Nggak harus setara, karena kalau setara ya harus setara. kayak kasus sepatu tadi ya. I see. Adil itu harus sesuai pada kelasnya pak, gitu. Loh,
Lu bayangin nggak di ini di lomba fighting championship UFC, cowok sama cewek boleh berantem, iya jelas kalah lah lu. Mau Iya. kiamat juga bakal kalah pak, sampai monyet jadi profesor juga bakal kalah tetap. Iya. Karena kan beda kan ya. Emang didesain sama evolusi dan alam semesta seperti itu, jadi ya sudah. Nah makanya untuk menciptakan kesetaraan harus ada pemahaman di antara kedua belah pihak kan, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Mm-mm. Terus kalau kita masih ngomongin korelasi dari yang zaman modern ini ke ekofeminis, sekarang kan kita udah modern, kita tinggal juga di kota kan. Dan isu yang kita angkat itu juga lingkungan sama perempuan. Kalau bisa didalemin lagi gitu Bang Es, apa sih yang bisa diangkat dari lingkungan dan perempuan? Sedangkan kalau konotasinya itu tentang lingkungan, alam, pasti udah ke alam terbuka segala macam. Sedangkan kalau ekofeminis untuk di kota, implementasinya lagi selain yang dari transum, terus daycare, kira-kira apa nih Bang? Ruang terbuka hijau kalau menurut gue. Ruang terbuka Iya. hijau ya? Ruang terbuka hijau. Ada beberapa tempat di Jakarta, nggak beberapa sih, banyak tempat di Jakarta tuh nggak punya ruang terbuka hijau. Nah, sementara kan terbukti ruang apa maksudnya, kalau kota punya ruang terbuka hijau yang maksudnya bagus gitu ya, itu suhunya menurun, jadi lebih adem, orang-orang jadi lebih enak. Ya jadi untuk perihal ekologisnya, Iya, menurut gua kalau di kota ya, itu memang ruang terbuka hijau. Jadi emang dari, nah dan itu urusannya desain tata letak si kota itu sendiri. Berarti bisa kota ya? Desain tata letak kotanya itu sendiri. Ada berapa banyak jalanan atau trotoar di Indonesia yang ramah stroller? Lu tau stroller nggak, Pin? Iya. Yang buat bawa bayi. Ada berapa yang ramah? Wah, saya pernah ngeliat itu jalanan lu jeblos got anjir. Oh, stroller. Bayi Anda masuk got nanti ya, nggak friendly ya, jujur aja kita akuin teman-teman, nggak friendly stroller. Nah itu harus kita perjuangkan kalau di perkotaan. Itu harus kita perjuangkan. Terus apa lagi? Yo banyak. Itu kalau ibu-ibu anak kan, sedangkan itu juga perihal trotoar juga bisa nyangkut ke kaum disabilitas gitu kan. Iya. Ini udah anjir mereka pakai tongkat kan. Terus tiba-tiba ke got. Ngeluarin tiang listrik, nggak pernah lihat nggak? Ini depannya tiang listrik asli. Nabrak kan? Iya. Gede lagi bunyinya. Ya. Abis ada yang kuning-kuning Kasihan. buat mereka jalan kan. Kuning-kuning buat mereka jalan, ini tiang mereka disuruh belok gitu, muterin. Baru mereka ada tiang di situ, lihat. Aduh. Itu ya. Kalau masalah ekologisnya ruang terbuka hijau menurut gua. Kayak taman. Ini tempat ekopark tuh bagus loh menurut gua. Ekopark tuh ya, itu salah satu ruang terbuka hijau gitu. Tahu nggak kenapa harus banyak taman? Menurut gua. Kenapa? Di tengah kota ya, maksudnya setiap kecamatan lu kalau bisa ada taman deh semua. Nongkrongnya murah kan? Ya nongkrong Anda situ aja, nggak usah ada kafe. Kemarin apa nama? Ramu. Iya. Es teh cup kecil ya, 12.000. Iya. Akal-akalan ya asup. Ya, iya. Kalau saya nongkrongnya di Ekopark nggak bakal semahal itu. Saya ngeluarin duitnya. Iya sih benar. Karena alam terbuka hijau gitu terbukti banget disukain orang Jakarta kan. Tiap weekend puncak 12 jam. Nah, iya. Ayo. Iya itu benar itu. Iya benar. Jadi emang orang-orang kan suka ruang terbuka hijau kan. Biar mereka nggak stres gitu. Benar. Dan kalau banyak taman, suhu ini menurun. Kemarin, iya Allah, beberapa bulan lalu ya, yang gue tunjukin ke lu yang tembus Berapa derajat? masa 41 kan? Masa 41 mah orang trombosit 200 tuh. Suhu tubuh segitu. Buset. Ya Allah. Panas banget gak sih? Iya itu panas banget. Itu panas banget. Parah. Gua jalan dari Tambun ke Jakarta, gua ngeliat Fata Morgana. Jadi lu tau Fata Morgana? Tahu. Kalau sahu terlalu panas Ya, dekat terlalu kompor. panas. Yang kayak air itu. Ini masa gua ngeliat Fata Morgana di jalan. Oh itu parah banget. Itu parah banget. Itu kalau kita adalah liquid, kita udah menguap gak sih? Terus semua udah jadi gas. Kita udah jadi awan.
Kayak berarti kalau dari sisi ekologi di modern dan di lingkungan perkotaan tuh bisa dari ruang terbuka hijau sama trotoar biar pejalan kaki, stroller, lansia atau orang disabilitas tuh lebih Iya. nyaman gitu ya. Iya, nongkrongnya juga murah ya. Lalu tinggal bawa karpet. Kotak-kotak merah kan tinggal camping di situ, makan bawa dari rumah. Iya Allah, murah. Karpet aja. Murah lu nongkrong di situ murah. Murah. Sumpah. Jadi perbanyak taman biar nongkrong nggak habis gitu. Gitu. Bersih tapi Menurut saya gitu. Kalau dari saya lihat ya, gitu ya. Sepakat. Gimana? Ya lucu lah kalau orang sini mah. Pejabat terutama lucu. Banjir Sumatera. Nah, tuh. Kalau tadi kita udah ke kota, sekarang kita Ke daerah deh. ke daerah. Ke daerah. Aceh banjir. Ya Allah. Korbannya tuh terakhir gue lihat udah 1000 ya? 1012, nggak tahu. Hmm. Itu kemarin, sekarang nggak tahu tuh udah berapa. 1012. Ya. Dan yang dari apa ya, analisis gue pun pasti korbannya menurut gue lebih banyak perempuan. Karena dari sisi strength, kekuatan secara biologi ya, perempuan tuh lebih lemah. Dan juga mungkin survival skillnya nggak sebanyak laki-laki gitu. Karena mayoritas dari ibu-ibu sana apa sih? Di rumah, atau mungkin di ladang juga. Ibu rumah tangga gitu ya. Iya, ibu rumah tangga. Ngurus ladang gitu ya. Iya. Ya aku nggak tahu ya berapa banyak korbannya ya. Tapi yang jelas ada perempuan kan di situ pasti korbannya. Nah itu ya. Jadi kalau alamnya mati, ya perempuan juga mati gitu di situ. Nah itu. Terus ya lucu-lucu lah boy. Ya lu cari sendiri gaya agar sumpah lucu banget kata-kata pejabat maksudnya. lucu banget. Iya lagi. Mereka tuh kayak ngomong apa dipikir apa kagak itu dia iya, nggak tahu juga apa ya. dipikir apa kagak. Ya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa sih, maksudnya ya udahlah gitu. Mau gimana? Kalau yang di daerah ya, baru bencana gitu. Terus kalau kita ke daerah timur dikit, lebih memprihatinkan lagi kan mereka akses internet itu juga susah gitu. Akses air susah. Akses internetnya susah. Terutama yang bagian timur ya. Indonesia bagian timur tuh susah gitu. Gimana perempuannya garang-garang sih, perempuannya gokil sih, kuat. Iya sih, mama tuh. Iya mama itu kuat. Weh nyamperin suaminya di pos bawa parang. Gimana nggak kuat? Gimana nggak takut suaminya parangnya udah di leher gini? Kok pulang nggak? Ya pulang lah suaminya. Ya pulang lah suaminya. Gue juga jadi suaminya. Iya. Nggak nongkrong gue 2 minggu. Apa itu tuak? Tidak. Cuci piring di rumah. Gitu ya. Nah berarti kalau kita kan bergerak di ekologi sama feminis. Ekologi itu pasti udah ranah semuanya tuh bersangkut paut sama politik kan. Iya. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu semua ada unsur politiknya gitu. Bahkan di semangkuk mie ayam pun ada politiknya. Nah berarti kalau langkah kecil yang bisa dilakukan apa sih Bang Es? Asik. Kalau udah seancur ini, apa kita demo, apa gimana? Bisa nggak usah pakai asik nggak? Iya, udah kata-kata ya. Asik. Episode pertama ya, gue tonton episode pertama podcast ini nih, podcast kita. Iya. 90% kata asik semua, topiknya kagak ada, ya nggak apa-apa. Itu semua orang yang ada di situ ngomong asik. Ngomong asik, iya podcastnya asik. Asik. Ya cuman itu balik lagi tadi. Langkah kecil bisa kita lakukan. Iya. Belajar tuh. Maksudnya dampaknya kalau awareness-nya tidak menyebar, ya kelihatannya dampaknya kecil. Tapi kalau kita lihat beberapa penelitian tentang climate change, 4 tahun 5 tahun ke belakang gitu ya, itu sangat berpengaruh gitu. Kenaikan suhu bumi 1 derajat aja itu pengaruhnya udah lumayan gitu, beberapa korps pangan, beberapa pangan nggak panen, segala macam gitu. Terus yang di laut juga pengaruh banget kan, walaupun 1 derajat itu juga ada siklus kawin keganggu, siklus apa? Iya, jadi ekosistemnya keganggu semua. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara memang hasil dari sifat manusia yang eksploitasi. Sifat manusia yang patriarki ke alam.
karena alam dianggap objek kan sama mereka. Maksudnya para pemegang penguasa lah. para kapitalis lah ya, para kapitalis gitu. Ya mereka kan menganggap alam disediakan untuk mereka kan. Nah itu namanya antroposentris. Jadi manusia pusat alam semesta gitu. Jadi ya alam ini ya kita manfaatkan untuk kita gitu ya. Nah, Padahal kata siapa gitu? Karena kata siapa? Apa yang membedakan kamu dari hewan? Enggak ada gitu ya. iya padahal kan ini kita semua tuh bagian dari lingkaran ekosistem, lingkaran rantai makanan itu sendiri kan. Kebetulan aja kita secara evolusi timbul kesadaran kan karena ada neuron-neuron di otak kita yang lebih banyak daripada primata lain gitu, kayak lumba-lumba, bonobo, babon, simpanse, gorila. Kebetulan aja kita lebih banyak, jadi kita ngerasa diri kita ada. Dia karena neuron sebenarnya. Ada neuron di otak namanya neuron. Nah itu yang bikin kita ngerasa ada. Jadi itu yang bikin kita ngerasa kita bercermin, kita tahu itu kita. Iya sih. Kalau hewan dikasih cermin, mereka berantem kan sama itu karena mereka nganggapnya itu bukan diri mereka. Mereka nggak punya sikap ada. Nah untuk beberapa primata termasuk spesies kita Homo sapien itu kita punya cukup tinggi nih neuronnya. Neuron cermin. Gitu. Nah itu yang bikin kita bisa empati sama orang. I see. Iya kan. Saya bisa ngerasain kesedihan orang itu kan. Padahal nggak sama. Meskipun nggak sama gitu, kesedihannya nggak sama gitu. Ya itu yang bikin orang-orang nangis nonton drakor. Itu yang bikin orang-orang marah ketika ada politisi yang anjir nih kalimatnya nggak bener gitu. Ya itu gara-gara neuron itu. Nah gitu. Iya jadi itu cuma ini doang. Apa namanya? Jadi kesadaran kalau kita ada melahirkan kita ngerasa diri kita penting di dunia ini. Padahal kagak. Ya padahal enggak juga gitu, gitu. Manusia lenyap juga nggak apa-apa, bumi berjalan sebagaimana adanya. Lo dulu kamu juga pernah nggak ada kok. Dulu manusia juga pernah nggak ada gitu, nggak apa-apa. Bumi jalan baik-baik aja. Iya. Gitu. Jadi pemikiran-pemikiran sok penting itu, ya mungkin karena dia nggak ngeliat secara holistik mungkin. Gitu. Karena kalau dilihat secara holistik, kamu nggak penting gitu ya, kamu nggak penting ada di dunia ini, kamu nggak penting gitu. Iya. Lo bener. Padahal kalau dilihat umur manusia tuh semana sih? Kena 60 tahun aja ya di masa sekarang yang makanan udah gak jelas. Menurut gue manusia hidup 60 tahun aja itu udah anugerah gak sih? Dari segala macam penyakit dan lain-lain. Sebenarnya. Terus dengan hidup yang pendek ini mereka masih tamak dan serakah gitu. Iya karena memang bawaannya kayak gitu ya. Karena memang ada neuron yang bekerja dengan cara yang kayak gitu. Dan itu normal gitu. Saya nggak bilang perilaku eksploitatif dan merasa diri penting itu baik ya. Enggak ya, saya nggak ngomongin baik buruk di sini. Saya ngomongin apa adanya gitu. Ya memang kita merasa penting karena kita punya neuron. Gitu. Balik lagi ya. Iya. Semua sekedar neuron gitu ya. Jadi alasan kenapa kamu berbuat baik, alasan kenapa itu karena dorongan neuron kamu aja gitu. Ini pernah ini nggak Queen? Pernah donasi ke gereja nggak Queen? Belum pernah. Kenapa belum pernah? Donasi ke pesantren atau yang sama dengan agamamu pernah? Nah kenapa? Ya karena agamamu sama, yang kayak mereka donasikan gitu ya. Jadi berbuat baik, maksudnya manusia ada kecenderungan untuk berbuat baik itu ya pilih-pilih. Gitu. Kita pilih-pilih apa yang sama kita aja gitu. Yang nggak sama mau kita biarin gitu ya. Bahkan kita cenderung nggak peduli gitu ya. Kita ngeliat orang lain jatuh kita ketawa gitu. Tapi kalau ngeliat anak kita jatuh, kita yang sedih. Kita marah-marah yang ngetawain. Iya kenapa? Karena anakmu. Coba kalau anak orang, kamu nggak peduli. Jadi tadi itu ngerasa ada apa Bang? Ada kedekatan sesuatu ikatan gitu ya? Iya. Dengan yang sama kayak mereka. Iya, dengan yang sama dengan kita. Entah itu agama, suku, semua ya, sama budaya, sama apapun gitu ya. Sunda kan sekarang lagi rame tuh ya. Iya. Gara-gara si Resbo ngatain semua orang Sunda begitu kan? Iya. Nah, orang Jawa marah? Enggak. Yang marah orang Sunda doang. Ada mungkin beberapa kan. Orang Jawa yang marah ada kan. Orang Batak marah? Mungkin ada juga mungkin beberapa. ada, tapi seberapa banyak sih?
Ya kalau bisa dihitung mah berapa banyak tuh. Iya. Yang marah siapa? Udah Ya, pasti orang Sundanya gitu ya. Di sisi lain kalau Facebook ngatain bukan orang Sunda aja, dia ngatain orang Jawa. Yang marah siapa? Orang Jawa. Gitu ya. Jadi Sebaliknya aja. iya, jadi kebaikanmu untuk membela sesuatu atas dasar kebaikan itu sendiri pilih-pilih. Nah itu dia ya. Nah itulah sifat asli manusia ya. Dan gak apa-apa juga. Makanya di awal tadi saya bilang kalau ada yang nggak setuju sama ekofeminis atau feminis atau ekologi secara keseluruhan, ya udah apa-apa juga gitu, nggak apa-apa, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Emang kita penting? Iya ya. Kita nggak penting. Kita bergerak cuma karena keyakinan aja kan. Kita meyakini hal yang sama gitu. Iya, maksudnya kan informasi yang diterima orang-orang kan beda-beda ya. Dari background pendidikan mereka pun beda. Gitu. Mungkin yang merasa ya maksudnya yang berpikir kalau ekologi mah gak penting-penting banget gitu. Ya mungkin karena dia tidak pernah terpapar informasi tentang climate change atau apa gitu. Makanya nggak apa-apa, kita nggak bisa nyalain mereka kok, nggak bisa. Tapi sebenarnya semua itu bisa dimitigasi kalau mereka tahu lebih banyak informasi nggak sih dan paham gitu. Makanya tadi lu bilang belajar gitu. Iya. Satu-satunya cara memitigasi itu adalah dengan cara jangan a priori. Apa sih a priori? A priori melihat dari satu sisimu saja, atau kamu cuma mau dengar pendapat yang kamu suka aja gitu ya. Jadi kalau Ustadz A bilang ini haram, tapi kamu suka sama Ustadz A, ya kamu menganggap hal itu haram. Ustadz B yang ngomong hal ini nggak haram, oh kamu nggak suka banget sama Ustadz itu ya karena kamu nggak suka. Kamu mau dengerin perspektif dari Ustadz A aja. Karena suka. Iya kan. Dan dari satu endingnya tuh dari satu sisi aja gitu. Iya. Nah itu namanya a priori. Jadi nggak objektif kan kalau kayak gitu. Nah iya. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Ini jadi bahas kemana-mana. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Biar holistik aja. Rekaman masih aman Queen? Nah, udah berapa Queen? Asik. Udah 7. Ya udah. Apalagi yang mau dibahas? Apalagi ya? Mungkin kalau ngelihat sekarang itu kan kapitalis ini makin ngarah ke ketimpangan gender juga kan, atau mungkin beberapa tuh udah mulai concern lah. Tapi ada menurut Bang S nih, bisa nggak sih kapitalis tuh lebih mengedepankan tentang ekofeminis ini? Ada nggak sih mereka kira-kira sampai di titik mereka kira sadar gitu, anjir ternyata ekologi sama perempuan itu seberharga itu gitu. Bagi kapitalis? Yes. Susah karena kan mereka loh, narasi yang ada di kepala mereka dan yang mereka yakini kan atau yang bagi mereka penting adalah profit kan. Mereka kapitalis. Iya, jadi kalau apa namanya, kalau yang diyakininya adalah profit adalah yang terpenting, maka ya hal-hal kayak kesetaraan, habis itu ini kasihan nih ibu-ibu yang ada di sini, ntar kena dampaknya, ntar kena ini dari tambang milik saya gitu. Iya, mereka malah mikirin itu ya karena nggak penting, balik lagi gitu ya. Nah jadi apa ya, kalau bagi saya, kalau bagi gua sebenarnya ya udah gitu. Ya udah ya. Iya. Tapi kalau di otak gue tuh nih kayak contohnya yang deforestasi deh. Dari hutan itu tempat tinggal gajah, itu tadinya hutan belantara lah, segala macam hewan atau makhluk gitu di situ. Terus dijadiin semuanya sawit. Nah ada tuh yang bilang sawit juga tanaman asik. Tapi ya udah. Terus Prabowo maksudnya? Nah iya. Oh iya. Terus lanjut. Nah dari situ aja kan akhirnya apa? Bencana, akhirnya banjir yang ada gelondongan kayu karena hutannya mungkin habis dibabat gitu. Terus dari kejadian yang separah itu mereka kemungkinan masih mikir kapitalis, cara kapitalis juga ya? Iya. Nah that's why moral yang harus kita ambil ya. Ya sebenarnya saya nggak suka sih ngomongin moral gitu ya. Saya ngomongin harusnya begini, baiknya begini ya. Saya kurang jago lah masalah itu. Ini menurut siapa, baik menurut siapa gitu kan. Nah, cuman kalau memang itu mengancam kelangsungan hidup banyak spesies, kan gak cuma manusia yang jadi korban kan, orang hutan, gajah, hewan-hewan yang ada di situ.
ya Benar. artinya tindakan itu salah dong. Hmm. Ini udah gitu aja. Bagi saya itu. Berarti kalau moral ini tuh masih ke baik buruk atau benar salah? Dua-duanya dong moral. Nyangkupnya. Enggak. Moral itu hanya ngomongin baik dan buruk. Moral hanya ngomongin baik dan buruk. Kalau rasional beda. Kalau kamu ngomongin rasional beda. Jadi kalau mau jadi manusia yang rasional ya kamu harus pertimbangkan antara moral dengan Benar salah. benar dan salahnya gitu. Jadi pada saat prosesnya benar, lalu niatnya juga baik. Nah itu rasional namanya. Baru rasional ya. Gue mau ceritain satu contoh. Apa tuh? Gue mau ceritain satu contoh. Ya. Singkat cerita. Temennya adalah temen gue, dia putus sama cowoknya. Nah, bisa teman cewek gue ini kan punya teman-teman. Dia punya circle kan, dia punya teman-teman. Iya. Nah, circle ini kan dia udah dibahas ya, putusnya kenapa gini. Nah, kesimpulan mereka sampai kepada ya memang cowoknya manipulatif sekali kan, gitu. Nah, intinya cowoknya manipulatif banget ya. NPD garis keras pokoknya ya, yang ngerasa dirinya bener. Nah, habis dari situ cewek-cewek, maksudnya temen cewek gue ini, temen cewek ini saling support kan satu sama lain ya, saling support. Udah nggak usah diinin, nggak usah didiemin. Habis itu si cowoknya tiba-tiba repost video di TikTok, repost videonya yang kurang lebih kayak gini. Lu pikir intinya ya, inti video repostannya tuh, lu pikir kalau gue putus sama lu, gue nggak ada yang ngejar-ngejar gitu ya, gue juga banyak yang ngantri kali gitu. Kata si NPD garis keras ini. Wah, si cowok NPD garis keras ini. Teman-teman ceweknya, teman cewek gue, mereka kepancing dong emosinya kan. Apa nih maksudnya ngomong kayak gini kan? Apa nih maksudnya ngomong kayak gini? Nah, niatnya baik. Teman-teman ceweknya komen di postingan itu, nge-tag cowoknya, terus bilang NPD banget, enter, terkirim. Di komentar video itu? Iya, di komentar video yang di-repost sama cowok. Terus? Cowoknya ngechat teman cewek gue. Dia ngechat, apaan nih, kamu kayak anak-anak aja, teman-teman kalau nggak tahu apa-apa tuh nggak usah ikut campur gini bikin malu gini. Maksud gua yang dilakukan sama circle teman-teman ceweknya kan niatnya baik. Iya. Niatnya baik nih, moralnya baik kan, niatnya baik, mau membela ceweknya biar nggak direndahin sama cowok NPD ini kan. Iya. Outputnya malah si cewek ini direndahin sama cowok itu. Nah, itu tidak rasional. Niatnya baik nggak? Iya. Baik kan? Cuma mau membela kan? Niatnya baik. Tapi outputnya justru malah dengan dia membela ceweknya, membuat si ceweknya direndahin lagi sama cowok NPD ini. Itu salah satu contoh dari kalau memang niatnya mau baik, caranya juga harus bener. Nah, kalau caranya salah, outputnya kayak gitu. Gue sadar kok niatnya baik gitu. iya. Niat mereka tuh baik, tapi nggak rasional. Nggak rasional. Karena ternyata outputnya menjauhkan mereka dari jawaban atau respon yang mereka inginkan kan. Mereka pengen cowoknya malu, mereka pengen apa? Ternyata diserang balik. Iya, dan langsung kena gitu ya ke mantannya ini. Iya, padahal niat mereka ngebela mantannya biar si cewek ini nggak direndahin lagi sama cowoknya kan. Iya. Nah itu justru malah pada saat mereka membela dengan melakukan aksi tadi komentar itu, yang komentar itu sambil nge-tag cowoknya NPD banget tuh. Justru malah hasilnya cowoknya merendahkan temennya. Itu namanya gak rasional. Niatnya benar, niatnya baik, caranya salah. Outputnya salah. Ini tuh sama aja kayak apa ya? Bayang banget contoh di kehidupan gak sih? Niatnya baik, tapi karena caranya gak rasional, jadinya outputnya jelek. Belum kan? Iya. Itulah. Nah makanya kita tuh harus baca peta realita juga ya. Nggak, peta realita itu untuk topik next tuh kayak menarik tuh. Menarik. Kita bahas tentang scientific thinking. Gimana caranya berpikir secara saintifik gitu. Gue cuma pengen bilang di sini bahwa keputusan yang emosional itu kadang outputnya nggak baik gitu.
banyak dari kita merasa kita udah mikir, tapi ternyata kita nggak pakai otak, kita pakainya emosi gitu. Makanya outputnya kayak studi kasus Tadi. temen cewek gue tadi kan. Kan kasihan temen gini. Catat tuh teman-teman. Niatnya baik loh, padahal pengen ngebela temennya, tapi yang terjadi outputnya adalah dia diserang. Nah itu ya. Sekalian tips ya, satu-satunya menghadapi orang NPD nggak usah dikasih respon, ya itu bikin mereka lebih pusing lagi. Ini kalau mau rasional ya, kan kalau tadi aksi yang nggak rasional lah, ini aksi rasional nih. Pada saat cowok NPD-nya tuh nge-repost video itu, nge-repost video yang nunjukin kalau ya aku juga banyak yang ngantri kali, nggak cuma lu gitu. Jangan direspon. Cara terbaiknya adalah dengan gak direspon. Jangan direspon. Orang NPD jangan dikasih stimulus, itu bikin mereka itu lebih sakit daripada mereka disayat-sayat pakai silet itu. Karena tujuan mereka nyari perhatian nggak digubris sama orang. Yang mereka butuh attention dan itu nggak dapet. Betul. Attention yang mereka butuh. Karena gini, mau stimulus atau responnya positif dan negatif, mereka punya jalan keluar kok. Kalau input yang dikasih positif, mereka beraksi bak heroik, pura-pura jadi pahlawan kan. Kalau responnya negatif, gimana? Playing victim lah. Mereka punya kedua jalur. Jadi yang goblok siapa sebenarnya gitu? Yang nanggepin lu yang goblok. Yang waras mengalah itu bener itu. Yang waras mengalah itu bener. Yang waras mengalah ya. Bener. Iya, karena satu-satunya cara menang NPD itu avoidant. Nggak usah digubris, avoidant aja, anggap dia nggak ada. Itu bikin dia stres itu. Nggak ada perhatian yang ke saya. Apa ini? Dunia apa ini? Tidak ada perhatian ke saya. Gue malah makin stres. Itu cara ngebunuh NPD paling gokil tuh dengan cara oke sih. Itu. Tips aja ini mah. Tips aja nih Maya, kalau lo punya temen NPD lu gituin aja. Gitu. Anjing jadi ngelornya dulu, nggak apa-apa sih. Iya sih, nggak apa-apa. Kita biar banyak juga yang dibahas kan. Ini kalau nggak ada topik yang di clipping sama Queen sih, wah. Parah sih Queen. Parah, ini banyak banget sebenarnya topiknya. Gue nunggu aja ntar. Yes. Apalagi mau tanya? Nah mungkin ini nih, ada nggak sih perbedaan antara cara perempuan buat mandang sesuatu dan cara laki-laki buat mandang sesuatu? Nah, coba bisa dibahas secara general, baru nanti ke lingkungan segala macam. Nah, gimana Bang Yas? Kita mulai dari otak terlebih dahulu ya. Yes. Otak homo sapien laki-laki nih, otak homo sapien perempuan. Wes ya, kalian tuh beda. Karena apa? Karena 350.000 tahun yang lalu kita masih pemburu pengumpul ya, kita masih tinggal di goa. Pembagian tugasnya tuh jelas banget. Jelas banget pembagian tugasnya tuh. Laki-laki berburu, nyari makan, mungkin gunain otot lah ya. Gunain otot dan kekuatan mereka, lari, berburu gitu ya. Perempuan tugasnya jaga base camp di rumah, bersih-bersih di rumah, ya, ngurus anak di rumah, segala macam. Dari situ itu berlangsung dengan waktu yang sangat lama, ribuan generasi. Begitu mulu kan kegiatannya, ribuan generasi, otomatis sifatnya terwaris kan. Nah itu makanya cowok agresif ya. Jadi jangan heran Anda kalau cowok bisa baca maps lebih daripada perempuan ya. Jangan heran, karena dari dulu ya kita berburu loh. Itu kita butuh ya. Karena kita harus tahu cuaca. Ini berburu apa enggak nih enaknya nih hari ini. Habis itu harus navigasinya jarak jauh kan. Makanya kita bisa baca map tuh gampang banget bagi kita baca map. Karena navigasi jarak jauh kita udah include bawaan kan. Dia include bawah. Dan jangan heran kalau laki-laki nggak nemu kos kaki padahal di kamar sendiri. Ya karena navigasinya bukan jarak dekat tapi jarak jauh. I see. Perempuan navigasinya jarak dekat gitu ya. Mah, kos kaki mana? Ini loh Pak, makanya nyari pakai mata. Lu nggak ada lo tadi dilihat itu. Itu kalau ngomong perempuan itu navigasinya jarak dekat karena kan mereka kerja di base camp kan. Ya mereka yang paling tahu isi rumah gitu. Apa yang Anda nggak tahu, dia tahu gitu. Itu yang pertama dari cara kerja otak kita ya. Itu gitu. Terus kedua masalah niat untuk, maksudnya segala sesuatu yang laki-laki lakukan itu outputnya solusi. Pokoknya masalahnya selesai. Contohnya? Outputnya tuh solutif. Perempuan outputnya adalah ya didengar aja gitu.
Didengar aja gitu. Solusinya mau mereka udah ketemu sendiri sebenarnya, cuman butuh didengar aja, butuh dukungan emosional aja. Nah, karena apa? Karena berburu kan butuh solusi cepet tuh ya. Iya. Kalau kabur ke kanan yang nusuk lu, kalau kabur ke kiri yang nusuk lu, kalau singanya kabur ke depan yang nusuk gua, cepet, butuh solusi cepet kan. Perempuan ya itu gosip mulu dia kan, mereka gosip mulu gitu, dan gak salah, gosip nggak salah gitu ya, emang bawaanmu gimana. Jadi banyak perempuan di base camp ya, istri-istri dari para orang yang berburu tadi ya, mereka ngurus anak, mereka sambil gosip kan segala macam. Jadi mereka empatinya lebih gokil daripada laki-laki gitu. Ya secara empati perempuan punya bawaan untuk bisa empati lebih tinggi gitu. Makanya kalian lebih gampang sedih kalau ngelihat ada bencana, kalau ngelihat ada apa dibanding laki-laki. Laki-laki kalau ada bencana yang ada di dalam otaknya adalah Apa? mau bangsat nih pemerintah nih, nggak bener nih gini gitu. Kalau kalian tuh yang pertama kali kasihan ya orang yang ada gini gitu. Lebih korban ya? Itu ya beda tuh. Itu ya beda banget. Itu. Ya. Nah, lalu sedikit terhadap relevansinya terhadap cara kita memperlakukan lingkungan tuh kayak apa, dan kenapa kenapa ekofeminis gitu, bukan ekomaskulinis. Iya. Kenapa ekofeminis? Karena perempuan itu lebih bisa relate dengan alam karena empatinya lebih tinggi kan. Mereka merasa alam itu sama kayak mereka. Alam ini kita loh, sama-sama dieksploitasi, sama-sama dimanfaatkan, sama-sama dijadiin objek doang. Iya. Iya. Laki-laki nggak ada kepikiran kayak gitu. Laki-laki berburu ya, laki-laki memanfaatkan momen gitu. Iya. Laki-laki itu oportunis, makanya agresif. Jadi nggak apa-apa. Nah, ekofeminis lahir kenapa? Karena perempuan merasa dirinya empati tinggi kan, perempuan. Iya. Dia merasa sama dengan alam gitu, makanya kita jaga alam, kita ini. Plus perkumpulan atau paguyuban ekofeminis itu lebih solid. Emang pernah ada kelompok maskulinis? Nggak ada karena laki-laki dalam otaknya kompetisi. Ya, mereka pengen balapan satu sama lain jadi posisi paling atas kan. Perempuan enggak ya, Merangkul. perempuan tuh enggak, udah kita sama lah, kita setara gini-gini. Jadi mereka nggak ada niat untuk kompetisi sama sekali gitu, nggak ada gitu. Saya ngomongin normalnya ya, saya ngomongin secara umum gitu ya. Nah, nih, aku ini edit ya, cari aja gambar statistik umum. Nih gambarnya di sini guys ya, nih statistik umum nih gambarnya di sini ya. Nah, distribusi normal itu dia adanya di tengah nih, di tengah ya. Ini yang normal orang nih secara populasi. Dari total populasi perempuan yang ada, 68% yang di tengah tuh mikirnya kayak gitu tadi. Oke, paham. Begitupun yang laki-laki tadi mikirnya kayak gitu ya. Tentu saja tidak semua, ya tidak semua. Ada juga perempuan yang oportunis, ada juga. Dan ada juga laki-laki yang empatinya tinggi, ada juga. Gitu ya. Tapi berapa banyak sih dari total populasi yang ada? Iya. Nah makanya, ya, nah itu. Kita ambil nilai tengah atau mediannya aja ya. Distribusi normal aja. Distribusi normal emang kayak gitu. 68% rata-rata pasti mikirnya kayak gitu secara umum. Itu yang bisa kita tarik kesimpulannya. Jadi kalau laki-laki, bagaimana cara laki-laki atau otak laki-laki melihat lingkungannya ya, itu pasti ini kalau lingkungan rusak ya, yang terancam pasti bukan cuman saya, yang terancam pasti kelompok saya, anak istri saya, segala macam gitu. Makanya jadi rusak. Nah itu kalau laki-laki. Kalau perempuan? Ya itu kayak itu tadi. Yang tadi ya? Mereka merasa sama aja kayak alam gitu, karena empatinya tinggi kan. Iya. Ya makanya disebutnya ibu pertiwi kan. Bukan bapak pertiwi. Iya, bukan bapak pertiwi gitu ya. Kalau bersin aja Pin, nggak apa-apa Pin. Iya nggak Bersin apa-apa. kayak gue kan. Udah bersinnya diem guys, nggak mau masuk kamu. Iya perlu biasa Pin. Itu. Tapi ini menarik kalau kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Kita bahas laki-laki versus perempuan tuh oke juga. Oke, kan ini kan kita bahas secara general dulu kan. Kira laki-laki tuh memandang sesuatu segala macam, terus perempuan. Karena kalau dari yang gue lihat pun, kebanyakan para leader ini itu juga dari laki-laki kan, yang mana mereka yaitu pikiran kapitalis, pikirannya itu ya tadi bener oportunis. Sedangkan kalau perempuan, ada satu negara yang mayoritas parlemennya itu diisi perempuan. Iya, perempuan. Itu negaranya
damai gitu. Aduh, gue lupa juga itu negara apa. Kita bisa cari sendiri ya. Ya. Berarti kesimpulannya dari kapitalis yang pada umumnya laki-laki itu kalau ditarik garis kayak yang tadi dijelasin Bang Es ya. Dari awal mereka tuh mau berburu segala macam, sedangkan perempuan itu lebih ke merawat. Asik. Itu bawaan evolusi aja guys ya. Bawaan evolusi memang menjadikan kita punya sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Makanya untuk menjadi pemimpin laki-laki diuntungkan. Sebenarnya itu dong sih. Untuk jadi pemimpin laki-laki itu lebih diuntungkan untuk jadi pemimpin. Karena kita ambil resiko, kita rela ngorbanin sesuatu, kita rela ngorbanin waktu, apa segala macam. Ya wajar nggak kalau dia ada di posisi hierarki paling atas tuh paling banyak laki-laki kan? Iya, karena bukan karena kita lebih kompeten, bukan. Kita lebih diuntungkan aja dengan budaya, stigma, pemimpin tuh harus A, B, C, D. Kebetulan aja laki-laki punya A, B, C, D. Perempuan mungkin punyanya E, F, G, A sifatnya gitu. Nah, budaya kepemimpinan yang E, F, G, H itu kan kalah dibanding kepemimpin atau stigma kepemimpinan secara umum ya, yang A, B, C, D. Yang dimiliki laki-laki kan. Ini kebetulan aja. Iya, kebetulan aja. Nggak usah baper. Kebetulan aja. Secara fakta loh ya. Iya, saya nggak ngomong baik buruk kayak gimana. Itu terserah kamu ya. Gitu. Ini cuma penjelasan aja kenapa laki-laki paling banyak jadi pemimpin gitu. Iya. Ya. I see. Nah, makanya di zaman modern ini perempuan tuh udah mulai masuk kan segala macam awalnya dari gerakan feminis itu ya Bang, saya berarti. Gitu ya. Nah, itu juga menarik tuh. Kenapa laki-laki yang karena perempuan itu berharga kan? Iya. Loh, sumber gini, saya bisa punya anak 100 saya itu ya, saya hamilinnya 100 perempuan kan? Iya. Perempuan bisa punya anak berapa sih? Setahun satu kan? Saya setahun bisa 100 loh. Kalau saya mau hamilin 100 perempuan. Jadi mudah bagi saya untuk mati duluan ya nggak apa-apa gitu. Makanya kita agresif, berani mati, habis itu ngambil resikonya juga. Ya wajar kalau stigma kepemimpinan di laki-laki lebih diuntungkan karena ada bawaan itu gitu. Ada bawaan kita take it for granted gitu. Cacing naga gitu. Hidup mati nggak apa-apa gitu. Karena yang penting bagi saya dorongannya adalah saya mewariskan sesuatu itu 100 anak. Terus saya mati berperang, saya mati buru-buruan nggak apa-apa. Nah, kalian perempuan kenapa cenderungnya punya sifat cenderungnya nggak agresif dan kurang oportunis gitu? Ya karena berharga kan. Tubuh kalian kan berharga kan. Kalian menginkubasi manusia baru selama 9 bulan. Habis itu dia lahir, habis itu bayi diurus nanti sampai gede gitu kan, disusui, dikasih makan, diajak ngobrol, itu. Jadi harganya mahal banget untuk kalian meninggal tuh harganya mahal. Iya. Laki-laki meninggal harganya murah. Karena itu tadi ya, dalam jangka waktu yang sama bisa banyak banget yang. Iya, saya bisa punya 100 anak dalam waktu 1 tahun kalau saya mau hamilin 100 perempuan. Kalau kalian, itulah alasan kenapa mungkin ya kita punya sifat yang lebih berani mati gitu, lebih berani ayo gitu. Apa aja diayoin gitu ya. Gitu. Alasan karena itu. Evolusi menuntut kita punya sifat yang kayak gitu, laki-laki. Tapi kalau dilihat dari zaman sekarang, perempuan tuh juga lebih kayak punya suara untuk dirinya sendiri kan. Yang misalkan kayak my body my choice, Terus juga aku nggak mau punya anak segala macam. Nah, kalau ngeliat dari permasalahan yang itu, menurut Bang Es akar permasalahannya itu apa sih? Perubahannya kayak gitu. Karena sistem dunia modern, manusia hidup tidak hanya dalam hukum alam, tapi hukum budaya juga. Budaya itu lahir dari kesepakatan manusia yang bekerja sama dengan banyak orang, melahirkan budaya di situ. Simpel lah kayak gitu. Nah, budaya hidup manusia modern itu berbeda dengan zaman dulu yang masih harus melanjutkan atau masih harus punya anak banyak gitu ya. Ya sekarang udah enggak gitu. Karena perbedaan budaya aja sebenarnya. Perbedaan budaya ya? Iya, dan kalau itu dibilang sebagai akar masalah juga kayak enggak juga ya. Enggak juga. Iya, kayak enggak juga gitu. Toh bumi juga udah overpopulasi kok. 8 miliar sekarang manusia itu. Mana cukup sumber daya. Iya.
Jadi kalau dibilang itu akar masalah atau sebenarnya itu dibilang sebagai masalah, ya Gak juga sebenarnya. iya enggak juga gitu, karena itu dampak dari ini aja, konsekuensi dari budaya yang berganti saja, budaya modern yang berganti saja gitu ya. Angka harapan hidup kita panjang, lebih panjang. Tahun 1900 kau 35 tahun kamu udah meninggal gitu ya. Oh iya, saya gitu. iya, saya umur 50 udah meninggal. Laki-laki umur 50 udah meninggal, perempuan umur 35 juga udah mati karena melahirkan. Tahun 1900 perempuan melahirkan tuh kan ya teknologi ilmu kebidanan dan kedokteran belum semaju sekarang kan. Iya, belum ada KB. Iya. Udah beranak terus gitu ya. Jadi resiko kematiannya tinggi sekali. Nah, Queen, kapan terakhir kali dengar ada orang lahiran di tahun ini ya meninggal? Nggak pernah. Jarang nih. Jarang, karena udah semaju itu. Jadi hampir nggak mungkin perempuan melahirkan zaman sekarang tuh mati. Hampir nggak mungkin, karena udah semaju itu kan. Ya hampir nggak mungkin. Makanya populasi terus meningkat ya. Tapi kalau balik ke hal yang tadi, kenapa gue bilang sekarang ini banyak perempuan yang memilih opsi tuh buat gak nikah, gak punya anak segala macam. Kalau menurut gue nih, Ya. berdasarkan apa yang gue lihat di sekitar gue sama di sosial media lah, termasuk itu karena ada perubahan sifat dari laki-laki itu sendiri gitu, yang harusnya nge-provide, yang harusnya juga menyediakan apa segala macam. Ya. Makanya sekarang tuh ada istilah bukan princess treatment, tapi buat si cowoknya ini, jadi cowoknya yang dibilang princess treatment gitu, padahal dia cowoknya, sedangkan ceweknya yang perannya itu kayak ketuker gitu. Cowoknya males gitu ya, maksudnya cowoknya nggak menafkahi, nggak apa, diem cuman di rumah mancing, ngerokok, ngopi, nongkrong sama temen. Istrinya TKW. Istrinya TKW gitu ya. Ya itu banyak lagi. Ya banyak. Nah itu ya. Kalau dari problem kayak gitu, menurut lu gimana bang? That's why sebenarnya masalah gender tuh masalah pembagian peran aja sebenarnya. Pembagian peran aja. Pada intinya ya. Ya, pada intinya pembagian peran aja gitu. Karena gini ya. Ya gue ngeliat yang kayak gitu ya. Banyak aja. Cerita tuh banyak ya. Kasihan istrinya maksudnya. Iya. Suami selingkuh kan? Iya Allah. Lagi hamil, selingkuh. Iya kurang ajar sih sama laki-laki yang kayak gitu. Nah, oke, jadi menurut analisa lu, karena sekarang banyak nih ya kejadian yang kayak gitu, makanya perempuan pada gue takut kalau ketemu laki gue nih yang kayak gini gitu kan. Nah iya, nah makanya harus mengerti dulu bahwa kalau gender itu pembagian peran aja gitu. Jadi pembagian peran, ada seks, ada gender. Iya. Seks itu jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Gender itu produk budaya. Gender itu produk budaya. Jadi, nah ini rada jelimet nih gue ngejelasin nih, tapi gue coba ya. Dulu kenapa laki-laki dan perempuan tuh kepisah banget, pekerjaannya jelas gitu ya, maksudnya ya. Laki-laki berburu, perempuan jaga rumah. Itu karena mereka hidup di bawah hukum biologi kan. Iya. Di bawah hukum alam, hukum biologi. Laki-laki lebih diuntungkan, testosteronnya lebih banyak, ototnya lebih kuat, daya fisiknya lebih gokil. Perempuan nggak punya itu kan. Tapi perempuan punyanya kemampuan untuk empati, makanya bisa ngurus anak, bisa apa segala macam. Laki-laki ngurus anak nggak bisa. kurang cakep lah. Iya. Kurang cakep. Nah, makin kesini kan makin berubah nih. Keadaan hidup makin berubah kan. Kita udah nggak lagi berburu dan meramu kan. Nah, jadi budaya muncul, budaya lahir bahwa manusia kesulitan membedakan jenis kelamin dan gender. Gender itu perihal peran, gender itu produk budaya. Laki-laki harus kerja, harus ini. Perempuan harus A, B, C, D. Iya, lu lagi ngomongin tugasnya secara biologi atau tugasnya secara budaya? Iya. Gitu ya. Karena kalau ngomongin secara budaya, kan sekarang pekerjaan udah nggak berburu, pekerjaan udah di laptop sekarang. Iya. Pekerjaan
udah nggak ada di terik matahari, udah ber AC semua. Ya berarti perempuan bisa dong ngelakuin yang laki-laki lakukan juga, Iya. sama-sama bekerja gitu. Begitupun laki-laki, gitu. Mereka juga kan pasti bisa ngejemur pakaian, mereka masak juga bisa. Iya. Kan udah harus berburu tiap hari. Oke, gue nemu nih, gue. Nah, iya. Dapat kan maksudnya kan? Dapat. kan maksudnya kan? Nah, terjadi kebingungan antara keabu-abuan antara lu lagi ngomongin peran jenis kelamin atau peran gender gitu. Nah, yang bikin ribut itu yang gendernya ini loh, Mbak. Iya. Gitu ya. Nah, sampai topiknya udah kemana-mana kayak, oh ya gender nggak hanya dua, segala macam gitu. Aduh, udah repot tuh. Iya, jadi repot gitu. Emang urusan budaya, urusan moral itu repot. Ya, karena kita ngurusin intersubjective reality. Ya, apa itu? Dan sendiri lah. Panjang ngejelasinnya. Gitu. Nah, udah berapa menit, Kun? 5-6. Bab, Sejam aja lah. jam aja kali ya kita. Satu topik lagi. Oh. Berarti Sebenarnya topik yang tadi masih menarik sih, Bagas. Kalau lebih dalam gitu ya. Berarti yang sering dipermasalahin sama orang-orang banyak nih perihal gender. gender, bukan perihal jenis kelamin. Perihal jenis kelamin mah ya mau gimana gitu. Loh. Kalau jenis perihal seks atau jenis kelamin udah telak itu kan, Ya, laki-laki sperma menghasilkan Iya, Perempuan perempuan mengandung, melahirkan, udah jelas. ngalurin mengandung dan melahirkan ya. Jelas gitu. Nah, kalau gue ngelihat permasalahan sekarang ini tuh banyaknya karena laki-laki tuh masih pengen dia kerja segala macam, tapi untuk urusan rumah dan lain-lain itu cuman job desk si perempuan gitu. Mau perempuannya tetap kerja, dua-duanya kerja, tapi pas nyampe rumah si laki-laki ini tuh pengen selalu dilayanin. Kalau gue sih ngeliat kebanyakan kayak gitu. Dan salah satu juga jadi akar masalah kenapa cewek tuh nggak mau nikah. Karena perihal yang tadi. Iya. Nah inilah makanya ya harus ada ini dulu. Ya makanya bener kan emang masalah gender tuh pembagian peran kan. Ya udah kalau yang ceweknya kerja ya udah cowoknya jadi bapak rumah tangga gitu. Bisa. Ya bisa kan Anda gak harus berburu tiap pagi sekarang. Ya bisa lah Anda cuci, Anda apa segala macam. Ngurus anak ya. Bisa. Begitupun kalau yang suaminya kerja, istrinya enggak, ya bisa aja gitu. Begitupun kalau yang dua-duanya kerja, pulang kok, ya dua-duanya kerja, ya pakai babysitter aja kan nggak apa-apa. Iya. Bisa aja gitu. Jadi ributnya masalah apa? Masalah ini loh, budaya yang gak cocok itu, gitu ya. Nah, ada beberapa pemikiran patriarki banget gitu, maksud patriarki garis keras gitu ya. Iya. Yang laki-laki kerja, pulang dia harus dilayanin. Nah, yang nggak adil adalah ketika perempuan kerja juga balik dia kerja lagi ngurusin rumah, Iya. ngurusin suaminya ngurusin. Iya. Ini dia Iyalah. ketakutan para Gen Z yang perempuan. Iya, gitu ya. Makanya ya pintar-pintar nyari cowok aja lah, gitu ya. Nah, nyari cowok yang nggak patriarki, tapi susah ya. Susah sih. Susah ditambah sekarang orang pada NPD itu susah ya. Saya bilang nggak mungkin lah ya, sudah susah. Nah, ya kamu effort aja nyarinya gitu ya. Benar. Dah aja ya podcast kita udah sejam ini. Ya. Banyak banget yang udah kita bahas. Enggak, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kesempatan berikutnya kita bakal bahas tentang itu ya. Dua topik tadi itu menarik ya. Yang pertama tentang scientific thinking, maksudnya mikiran rasional. Terus yang kedua laki-laki dan perempuan, perbedaannya apa, kita akan bahas dan kaji secara antropologis, habis itu secara neuroscience, ilmu tentang otak, kira-kira kayak gitu. Dah, kita aja untuk kali ini. Thank you yang udah dengerin. Thank you.